Oke, materi yang ketiga tentang model alam semesta ya. Model alam semesta ini dijelaskan menggunakan 4 persamaan. Jadi ada persamaan Friedman. Persamaan Friedman ini mendeskripsikan pengembangan alam semesta. Yang kedua ada persamaan Fluida. Persamaan Fluida ini menjelaskan tentang kerapatan dari alam semesta ya terhadap pengembangannya gitu, terhadap waktu ya. Kalau persamaan percepatan ini menggambarkan percepatan dari alam semesta ya. Apakah dia dipercepat atau diperlambat. Kalau persamaan keadaan itu menggambarkan tekanan sama kerapatan ya. Dan tentunya model alam semesta ini akan dipengaruhi dari komponen penyusun alam semesta. Komponen dasarnya itu ada 3. Ada yang tadi ya, komponen penyusun alam semesta. Kalau berdasarkan sifatnya ya. Berdasarkan sifatnya. Sifat penyusun komponen alam semesta itu dibagi menjadi 3. Komponen penyusun. Komponen penyusun alam semesta. Semesta itu dibagi 3. Yang pertama adalah materi ya. Materi itu ya bentuknya kayak materi yang kita kenal ya, kayak benda padat, benda cair, benda gas gitu. Ataupun materi yang nggak kita kenal kayak dark matter gitu. Untuk memudahkan pembayangan ya kayak gitu ya. Sedangkan untuk yang kedua itu ada radiasi. Radiasi ini ya kayak gelombang elektromagnetik gitu ya. Kayak cahaya dari matahari, cahaya CMB dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang energi yang nggak kita kenal itu ya, itu disebut dark energy ini. Dark energy. Nah, ketiga macam ini punya sifat yang berbeda ya. Dan kalau misalkan komponennya ini bervariasi ya, ya akan mengakibatkan model alam semesta itu ya berbeda juga gitu. Jadi nanti lebih ditentukan oleh ini sih, penyusunnya ini. Apakah dominan materi, dominan radiasi, dominan dark energy gitu. Dan itu akan menyebabkan perbedaan dari model alam semesta yang kita gunakan. Oke. 4 persamaan ini ibaratnya adalah 4 persamaan yang sangat penting gitu. Kayak apa ya? Kalau di astronomi bola gitu ya. Ibaratnya persamaan kosinus sama persamaan sinus gitu ya. Jadi benar-benar penting gitu. Harus dipegang benar-benar. Nah, kalau persamaan Friedman ini yang bisa diturunkan dari persamaan energi ya. Jadi ibaratnya gini. Ini untuk gambar ini model alam semestanya adalah bola ya. Misal model alam semesta bola. Untuk memudahkan. Nah, bayangkan aja kalau ada massa yang di permukaannya ya. Ini ada massa ini. Nah, sebenarnya massa ini ya, dia kan melengkungkan ruang dan waktu kan gitu. Jadi massanya itu sebenarnya menempel di sini ya, di permukaannya. Kan jadi ada lubang-lubangnya gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau ada massa yang di sini gitu. Ada massa di sini. Dan kecepatan pengembangannya itu arahnya ke arah radial itu. Arahnya keluar atau ke arah dalam. Misalkan arahnya itu ke arah luar ya. Jadi V-nya itu hanya kecepatan radial. Kecepatan radial ini tidak lain adalah R dot gitu. Kalau dinyatakan dalam R ya. Ini R-nya gitu. Nah, untuk kecepatan energi kinetiknya ya. Energi kinetiknya itu adalah setengah massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat itu. Massanya adalah massa benda M ini. Kemudian kalau energi potensialnya itu ya GmG kali massa benda yang ini, massa benda totalnya gitu.
dibagi dengan R. Dan di sini M besarnya itu kita nyatakan dalam rho dikalikan dengan volume. Jadi kita akan dapatkan seperti ini, bentuknya seperti ini. Kita tuliskan persamaan energi ya. Jadi energi totalnya itu adalah energi kinetik tambah energi potensial. Ini adalah energi kinetik, energi total ya, adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Atau bisa kita tuliskan persamaan energinya seperti ini. Dan di sini kita menggunakan koordinat co-moving ya. Jadi R-nya ini akan bergantung dengan faktor skala ya. X-nya ini akan ikut bergerak dengan faktor skala. Koordinat co-moving itu maksudnya gini. Misalkan kita punya koordinat ya. Ini adalah 0, 1, 2 ini. Karena alam semesta mengembang, maka koordinatnya itu akan ikut mengembang juga ya. Nah, tapi karena ini co-moving ya, jarak antara 0 sampai 1 ini tetap akan sama ya. Sorry, beda, tapi kita menyatakannya masih sama ya, 0, 1, 2 itu. Nah, cuma tinggal dikali dengan faktor skala aja gitu. Jadi kalau ini adalah ukuran yang sekarang gitu, dikalikan dengan faktor skala ya, pada waktu tertentu. Ini koordinat co-moving. A itu adalah faktor skala yang menyatakan ukuran alam semesta berubah terhadap waktu. Oke. Nah, selanjutnya kalau disederhanakan menggunakan koordinat co-moving ya, maka R-nya itu kita bisa nyatakan dalam faktor skala dikalikan dengan X kan. Kalau dimasukkan ke sini, hasil akhirnya aja akan diperoleh seperti ini. Gitu. Jadi H kuadrat sama dengan 8πg per 3 rho ditambah dengan 2E per MA kuadrat kali X kuadrat. Ini adalah persamaan Friedman yang diturunkan dari pendekatan Newtonian gitu. Tapi kalau sudah memperhitungkan relativitas umum, cuma bentuknya sedikit beda aja. Di sini jadi ada K-nya ya, gitu. K di sini adalah kurvatur alam semesta ya. K di sini adalah kurvatur alam semesta ya. Yang menggambarkan kalau nilainya itu 0, berarti alam semesta datar. Kalau K-nya positif, alam semesta, kalau K-nya itu sama dengan 0, berarti alam semesta datar ya. Semesta datar. Kalau K sama dengan positif ya, ini alam semesta bentuknya bola ya. Kalau K negatif, alam semesta hiperbola ya. Hiperbola. Dan bisa dilihat ya, di sini E itu sama dengan ya ini kan, sebanding dengan K kan. Jadi yang menentukan K-nya positif atau negatif sebenarnya adalah energi dari totalnya ini, energi total dari yang penurunan ini gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan K-nya sama dengan 0, berarti kan E-nya sama dengan 0 kan. Kalau E-nya sama dengan 0 itu berarti apa? Kalau di mekanika benda langit, masih ingat nggak? E sama dengan 0. E orbit sama dengan 0. Benar, lepas ya atau parabola ya. Benar. Jadi sebenarnya alam semesta datar itu ya terjadi ketika energinya sama dengan 0 gitu. Kalau alam semesta bola terjadi ketika energinya sama dengan ketika K-nya positif, ketika K-nya positif, E-nya nilainya negatif atau positif? Dari sini, ketika K-nya positif, E-nya
Negatif kan? Oke. Nah, energi negatif itu kalau di mekanika benda langit itu ada dua. Kalau nggak lingkaran, dia bentuknya elips kan. Energi negatif ini artinya dia secara gravitasi terikat atau gravitationally bounded system gitu kan ya. Jadi kalau K-nya kalau energinya negatif atau K-nya positif, pada suatu waktu dia akan kembali lagi. Ibaratnya kalau kalau ini kan ledakan gitu ya, Big Bang ya, tiba-tiba meledak gitu. Kan ada kecepatan yang keluar gitu ya. Kalau misalkan K-nya positif, maka pada suatu saat dia akan kembali lagi gitu. Dia akan kembali lagi terus menjadi penyusutan kan. Penyusutan kembali ke nilai awal gitu. Oke. Nah, kalau K-nya negatif, ya, alam semesta hiperbola gitu, itu terjadi ketika energinya juga nilainya positif gitu. Kalau energinya positif, K-nya negatif. Nah, energinya positif itu artinya ya kalau di mekanika benda langit ya, itu dia mengembang gitu ya. Mengembang terus-menerus gitu. Gitu. Oke. Nah, K sama dengan 0 itu alam semesta datar itu ya artinya dia mengembang tapi gimana ya? Antara terikat sama lepas itu ya kalau yang ini. Kalau K sama dengan 0 gitu. Nah, untuk alam semesta yang kita saat ini ya, kira-kira bentuknya yang paling mendekati yang mana nih? Apakah dia datar, bola, atau hiperbola? Untuk alam semesta kita saat ini. Datar ya, benar-benar. Jadi yang paling mendekati itu adalah yang kurvaturnya datar ya. Oke, nah untuk persamaan Friedman yang perlu dihafal itu adalah yang ini ya. Nggak perlu diturunkan, dihafalkan aja. Yang penting ya ini. Untuk yang K ini ya nggak penting, nggak terlalu penting sih. Ini persamaan pertama ya, yang yang menghubungkan bahwa H itu dia bergantung sama rho. Oke, rho di sini ya. Rho di sini itu terdiri dari rho materi, rho radiasi, sama rho konstanta kosmologi gitu. Dan ini biasanya diketahui di soal. Dapatnya biasanya diketahui di soal. Kalian pernah dengar rho kritis, kerapatan kritis? Ya, kira-kira apa tuh kerapatan kritis? Oke, EK tambah EP sama dengan 0. Artinya apa? EK tambah EP sama dengan 0. Yang tadi. Artinya adalah kurvaturnya adalah datar. Ya, jadi kerapatan kritis itu ada di slide selanjutnya ya. Bentar ya. Adalah kerapatan yang membuat alam semesta itu datar. Jadi biasanya uh, untuk modal datar ya, rho-nya ini yang terdiri dari materi, radiasi tambah konstanta kosmologi ini kan, atau dark energy yang ini. Ini kalau dijumlahkan akan sama dengan rho kritis gitu, rho-nya. Kalau K-nya sama dengan 0 itu, atau alam semesta datar. Gitu ya. Dan biasanya kita ya analisnya K-nya sama dengan 0 sih. Kalau K-nya positif, K-nya negatif itu agak susah. Bentar. Gitu. Biasanya gitu sih. Oke, aku lanjut ya ke persamaan yang kedua nih. Oh, ini bentuk lain Friedman ya. Cuma bedanya di sini kurvaturnya itu tidak berdimensi. Nah, persamaan kedua ada persamaan fluida. Persamaan fluida ini didapatkan dari hukum termodinamika 1. Jadi
Kalau kalian di SMA pernah belajar termodinamika ya, hukum termodinamika itu ada ini adalah energi ditambah dengan usaha sama dengan kalor kan atau panas gitu ya. E itu energi ya, energi internal gitu. Energi internal di sini dirumuskan sebagai 4pi per 3 A pangkat 3 rho C kuadrat. Ini kalau kita lihat bentuknya ya mirip seperti MC kuadrat kan ya. Nah, ini. Cuma R-nya itu kita gunakan faktor skala gitu untuk nyatainnya. Jadi E-nya itu adalah bentuknya seperti MC kuadrat. Nah, kalau kita turunkan terhadap waktu ya, di sini yang berubah itu selain faktor skalanya, rho-nya juga berubah gitu. Kalau diturunkan terhadap waktu, bisa didapat seperti ini. Ini pakai turunan aturan rantai ya. Gitu. Kalau pakai turunan rantai didapat seperti ini. Jadi A-nya diturunkan, rho-nya juga diturunkan. Setelah itu volume ya, volume itu kan 4 per 3 pi A pangkat 3 kan kalau di sini kan. Karena R-nya itu dinyatakan dalam koordinat co-moving gitu. Jadi seperti ini ya, dV per dt-nya. Dan di sini asumsinya itu ekspansi alam semesta itu adiabatik. Ketika alam semesta ekspansi, adiabatik ini artinya tidak ada kalor yang masuk di sistem dan tidak ada kalor yang keluar dari sistem gitu. Maka ds-nya ini adalah 0 gitu kalau adiabatik. Sehingga di sini akan didapatkan persamaan Frida nih, bahwa rho dot ya, perubahan dari kerapatan alam semesta itu bergantung dengan yang ini, persamaan ini. 3A dot per A per rho ditambah dengan P per C kuadrat. P ini adalah tekanan dari penyusun alam semesta ya, entah itu dari radiasi, dari materi, ataupun dari konstanta kosmologi. Itu persamaan Frida, persamaan kedua yang perlu dihafal sih. Kemudian persamaan ketiga adalah persamaan percepatan. Nah, persamaan percepatan ini didapat dari penurunan persamaan Friedmann. Diturunkan sekali lagi terhadap waktu gitu. Maka didapatkan persamaan seperti ini ya. A double dot sama dengan A double dot per A sama dengan yang ini. Ini persamaan percepatan. Tuh. Nah, persamaan yang terakhir adalah persamaan keadaan. Ini menghubungkan tekanan dan kerapatan. Tuh. Jadi di sini ini adalah tekanan ya, yang P-nya, rho-nya adalah kerapatan. Dan di sini tergantung dari jenis materinya gitu. Misalkan materinya itu adalah materi yang biasa ya, yang materi biasa itu ya bisa berupa gas gitu ya, debu gitu. Kalau kita bayangkan ada gas dan debu di materi antar galaksi itu, di antar galaksi. Di sana temperaturnya sangat dingin, sehingga tekanan dari gas itu ya, karena temperaturnya sangat dingin, sangat kecil. Ya. Jadi kita bisa anggap tekanan dari materi gitu ya, karena temperaturnya sangat dingin itu tidak signifikan. Jadi kita anggap tekanan dari materi itu 0 gitu. Sedangkan untuk radiasi itu kalau kita ingat tadi ya, tekanan radiasi itu sama dengan apa? Sepertiga dari epsilon gitu kan. Makanya untuk yang radiasi ini nilainya adalah sepertiga di sini. Untuk W-nya. Jadi tekanan radiasi itu adalah sepertiga rho C kuadrat itu. Terus yang terakhir ada konstanta kosmologi. Ini tidak lain adalah dark energy ya. Jadi dark energy itu punya sifat bahwa tekanannya negatif gitu ya. Agak aneh ya. Ini tidak lain adalah dark energy ya. Jadi dark energy itu punya tekanan yang
nilainya negatif. Di sini W-nya adalah negatif 1. Oke, ini adalah 4 persamaan yang penting ya. Mungkin kalau dilihat dari persamaannya, belum bisa dipahami kalau belum praktek ke penggunaannya gitu. Dari 4 persamaan ini gimana? Ada komentar? Ada pertanyaan? Oke. Oke, lanjut dulu ya kalau gitu ya. Nah, sekarang ini model alam semesta sederhana ya. Ketika hanya berisi materi saja nih. Model alam semesta sederhana ketika materi aja. Misalkan tinjau alam semesta ketika datar ya. Kalau datar berarti kurvaturnya sama dengan 0. Kemudian jika hanya materi, maka dari persamaan keadaan sebelumnya itu ya, tekanan itu sama dengan 0. K-nya sama dengan 0, tekanannya sama dengan 0. Kalau dari persamaan Friedman ya, karena alam semesta datar, maka K-nya sama dengan 0 kan. Kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Ini persamaan Friedman ya. Sama dengan H kuadrat. Dari persamaan Frida, karena tekanannya sama dengan 0 ya. Ini persamaan Friedman kan tadi lengkapnya kan A kuadrat sama dengan A double dot per A 8πg per 3 rho minus KC kuadrat per A kuadrat kan. Sedangkan untuk yang persamaan keadaan ya, Frida ya, persamaan Frida itu rumusnya seperti ini tadi. P per C kuadrat ya kalau salah. Lupa juga, sorry. Ya, P per C kuadrat. Di P per C kuadrat. Oke. Nah, didapat bahwa untuk materi ya, untuk model alam semesta yang dominasi materi ya, rho-nya itu sebanding dengan A pangkat minus 3. Di rho sebanding dengan A pangkat minus 3. Dari persamaan Flida ini. Jadi d rho per dt sama dengan minus 3A dA per dt kali rho. Gitu. Maka d rho per rho itu adalah minus 3 dA per dA. dA per A. Gitu. Nah, kalau diintegralkan, ln rho itu sama dengan ln A pangkat minus 3 ditambah konstanta. Dan rho itu akan sebanding dengan A pangkat minus 3. Ini masuk akal ya, karena untuk materi ya, rho materi itu kan massa ya, massa dibagi 4 per 3 pi R pangkat 3 kan. Atau rho materi itu sebanding dengan R pangkat minus 3. Nah, R ini itu ada hubungannya dengan ini kan, ada hubungannya dengan faktor skala gitu. Jadi untuk memudahkan mengingat-ingat gitu ya, rho materi itu ya sebanding dengan A pangkat minus 3. Gitu. Oke. Nah, kalau dari persamaan Friedman, kita bisa menghubungkan antara A ya, A itu adalah apa nih A? A itu adalah faktor skala ya. Jadi A dot per A kuadrat itu sama dengan 8πg per 3 kali rho. Nah, karena rho-nya ini sebanding dengan A pangkat 3, kita bisa tuliskan sebagai rho 0, ini kan rho-nya sama dengan apa tadi? Rho sama dengan, sebanding A pangkat minus 3. Jadi rho per rho 0 gitu ya, sama dengan A 0 pangkat 3, A pangkat 3. Dan ingat lagi, A0 itu adalah faktor skala untuk saat ini. Biasanya dinyatakan sebagai 1 gitu ya. Nah, dari sini
row-nya ini bisa kita ubah jadi row 0 per A pangkat 3. Dan kalau disederhanakan dari sini, didapat bahwa A itu sebanding dengan T 2/3. Gitu ya. Oke, mungkin aku kasih contoh soal tentang ini. Kita istirahat jam 3:30 aja ya. Ini ada soal kalau nggak salah. Ada soal tentang bentar, OSN tahun berapa ya itu? Nah, ini menarik nih. OSN tahun 2000 berapa nih? Tahun 2013 ya. Oke, ini gimana nih? Dari survei Wilkinson Microwave Anisotropy Probe ya, WMAP, diperoleh konstanta Hubble saat ini adalah 69,3 km per second per megaparsec. Berapa umur alam semesta sekarang untuk model alam semesta datar dan dominan materi? Ada yang punya ide nggak nih tentang ini? Atau skip nih? Ini nggak mungkin langsung seperhayanya ini ya. Oke, benar-benar. Benar ya. 2/3 H0. Dapatnya dari mana tuh? 2/3 H0. Kita bisa pakai hubungan bahwa uh, untuk materi ya, untuk alam semesta datar dominasi materi, maka A itu sebanding dengan T pangkat 2/3 dari penurunan sebelumnya. A sebanding T pangkat 2/3. Oke, nah ingat bahwa H sama dengan A dot per A. Jadi ini bisa kita turunkan bahwa ini kan sama juga A itu sama dengan konstanta kali T 2/3. Jadi kalau dituliskan lagi, H itu adalah dA per dt kan ini kan. A. Nah, dA per dt ini kalau diturunkan ya jadi 2/3 H sama dengan ini adalah K 2/3 T pangkat 1/3 itu. Sedangkan kalau A aja itu kan K T 2/3. Maka bisa kita tuliskan jadi 2/3 seper T itu. Nah, umur alam semesta jadi 2/3 seper H0 itu. Dapat dari sini gitu, sebenarnya. Tinggal kita hitung aja nih. Kira-kira berapa kalau dihitung? 69,3. Kira-kira yang B ya, kalau nggak salah ya.
Tuh. Kalau langsung 1/H akan didapatkan hasil yang A ya kalau nggak salah ya. Kalau 1/H itu langsung, oh bukan, 14,14 ya kalau yang langsung 1/H. Kalau ada 2/3-nya jadi yang B ini. Gitu. Nah ini untuk alam semesta yang dominasi radiasi pasti akan beda. Hasilnya nggak akan 2/3 nih. Kalau nggak akan 2/3 1/H. Kalau radiasi berapa? Tahu nggak? Kalau yang dominan radiasi. Oke, benar 1/4 ya kalau radiasi. Oke, nah ini Ervan ini udah jago banget nih kayaknya tentang kosmologi. Kak itu ngapalin koefisien doang. Oh, ngapalin koefisien. Oke. Nah, apa ya? Kosmologi kebanyakan hubungan-hubungan gitu. Jadi mending diapalin aja. Walah, oke. Turunan susah. Iya sih. Ini kosmologi sebenarnya kalau di OSN sih nggak banyak keluar sih. Tapi ya gimana ya? Kalian yang minta diajarin ya. Ya udah aku ajarin sekalian kan ya. Oke. Terus kalau yang berisi radiasi ya. Radiasi ingat ini masih alam semesta datar ya. Jadi K-nya sama dengan 0. Untuk tekanannya itu sepertiga rho C kuadrat ya. Ini tekanan, ini konvertornya kan, karena datar kan. Kalau dari persamaan Friedman, dari persamaan Fluida ya, dari persamaan Fluida didapatkan bahwa rho itu sebanding A pangkat minus 4 itu. Kalau rho dari dari radiasi ya, rho radiasi itu sebanding dengan A pangkat minus 4. Ini beda sama yang materi ya. Nah, ini ada trivial baru ya ini. Alam semesta ya, berarti kita bisa bikin grafik ya antara rho dengan A ya. Kalau yang materi itu dia sebanding dengan A pangkat minus 3. Jadi kalau misalkan ini aku logkan aja ya. Dia itu gradiennya sama dengan minus 3 nih kalau materi. Kalau radiasi dia pangkat minus 4 ya. Ini radiasi ya. Ini materi. Materi. Kalau materi itu pangkat minus 3, kalau radiasi pangkat minus 4. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa untuk yang radiasi itu, dia turunnya lebih tajam. Yang materi turunnya lebih landai gitu. Artinya apa? Artinya pada zaman dulu gitu ya, radiasi itu dominan, lebih dominan dibandingkan materi. Pada zaman setelah Big Bang ya, radiasi itu lebih dominan dibandingkan materi. Tapi untuk saat ini lebih dominan materi daripada radiasi. Gitu ya. Nah, tadi kan ada 3 komponen kan. Ada rho radiasi, ada materi, sama ada konstanta kosmologi atau dark energy. Kalau dark energy kira-kira gimana nih? Apakah dia lebih landai, atau dia naik, atau dia datar? Kira-kira aja untuk dark energy. Dia konstan. Oke, benar. Kalau dark energy itu dia benar-benar konstan ini ya. Jadi karena dia konstan ya, dia lebih dominan sekarang. Ini dark energy. Dark energy. Gitu. Ingat ya kalau radiasi itu pangkat minus 4, materi pangkat minus 3, dark energy konstan itu rho-nya. Kalau dari persamaan apa namanya? Lupa aku. Friedman gitu ya. Yang A itu sebanding pangkat T setengah, bukan T pangkat 1/4 ya tadi ya. T setengah ya. Jadi untuk umur dari
Kalau dominan radiasi, T-nya itu sama dengan setengah 1/H0 gitu. Bukan 1/4 ya, setengah ya di sini. Nah, gitu. Ini kalau dominan radiasi ya. Ini tinggal ganti aja rho-nya jadi rho 0 per A pangkat 4 gitu. Jadi kayak ini. Gitu. Oke, nah selanjutnya kalau ditinjau dari geometrinya ya, itu susah nih. Kalau radiasi, dark energy sama materi diperhitungkan, hubungan faktor skalanya akan susah nih. Ada nih di slide terakhir. Ini nih. Ini hubungan faktor skalanya jadi kayak gini. Susah kan ya? Tapi nggak mungkin sih kita tinjau kayak gini gitu. Susah nih, nggak bisa diselesaikan secara analitik ya. Harus pakai numerik mungkin ya. Tuh. Oke, ntar aja ya ini ya. Tapi intinya nggak semudah itu. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, lanjut ke geometri ya. Nah, geometri itu yang ini ya, udah aku jelaskan tadi ya. Kalau dalam persamaan Friedman itu menunjukkan kurvatur ya. Kemungkinannya ada 3. Dia bisa geometri positif, geometri 0, sama geometri negatif. Nah, ibaratnya kalau geometri positif, negatif, sama 0 itu bisa dijelaskan dari ini ya. Jadi yang menentukan dia itu geometrinya positif, negatif, atau 0 itu adalah kerapatan alam semestanya ya. Kalau kerapatan alam semestanya itu lebih besar dibandingkan kerapatan kritis gitu ya, maka alam semesta itu akan bola gitu. Kalau rho-nya itu sama dengan rho kritis, dia akan datar. Kalau rho-nya lebih kecil dibandingkan rho kritis, dia akan hiperbola gitu. Jadi yang menentukan itu adalah yang ini. Hubungannya rho dengan rho kritis. Dan kalau ada 2 sumber cahaya gitu, kalau dia ada di geometri bola gitu, dia suatu saat akan berpotongan walaupun tanpa adanya massa yang melengkungkan gitu ya. Kalau di geometri datar, 2 cahaya itu nggak akan pernah berpotongan ya, kecuali dibelokkan dengan gravitasi gitu. Kalau dibelokkan dengan gravitasi ya bisa berpotongan ya. Tapi kalau nggak dibelokkan, ya nggak mungkin berpotongan. Kemudian kalau yang C ini, dia malah saling menjauh ya sumber cahayanya. Gitu. Terus kalau yang ini alam semestanya finite ya, yang ini infinite, yang ini infinite juga ya harusnya. Gitu. Terus kalau geometrinya keliling ya, keliling lingkaran itu ya tinggal lihat geometrinya aja ya. Gitu. Kalau di geometri bola ya kurang dari 2 PR, kalau di datar 2 PR, kalau di sini lebih dari 2 PR. Gitu. Ini analogi 2 dimensi ya. Terus kalau ini apa nih? Oh. Ada densitas kritis ya. Densitas kritis ini adalah densitas yang membuat kurvatornya sama dengan 0. Gitu. Definisinya sebenarnya ini gitu. Densitas kritis adalah densitas yang membuat alam semesta datar atau K sama dengan 0. Dan itu tercapai ketika EK sama dengan EP ya. Tuh.
Nah, tinggal diturunkan aja dari persamaan Friedman, didapatkan rho kritis yang ini. Itu. Ini pasti udah paham ya tentang rho kritis. Kemudian ada yang dinamakan parameter densitas nih. Parameter densitas itu adalah rho dibagi dengan rho kritis gitu. Intinya gini aja, rho itu parameter densitas adalah rho dibagi dengan rho kritis. Tuh. Nah, kalau di persamaan Friedman ya bisa diubah nih. Jadi rho itu ya dimasukin jadi rho kritis dikalikan dengan ini kan omega kan gitu. Rho kritis dikalikan dengan omega. Tuh. Dan akan didapatkan seperti ini sih ya. Gitu. Dan ketika saat alam semesta datar ya, ini saat alam semesta datar, rho itu kan sama dengan rho materi tambah rho radiasi tambah rho konstanta kosmologi ya. Ini sama dengan rho kritis kan ya. Jadi kalau kita bagi dengan rho kritis semua ya, rho radiasi bagi rho kritis, rho konstanta kosmologi bagi rho kritis, ini sama dengan 1. Dan ini untuk, kalau ini rho bagi rho kritis. Jadi akan didapatkan bahwa omega itu sama dengan omega materi, tambah omega radiasi, tambah omega konstanta kosmologi. Dan ini sama dengan 1 kalau datar. Gitu. Oke. Ini udah jam 3:30, kita istirahat dulu ya. Lanjut lagi jam 4 ya? Atau gimana nih? Oke. Oke. Nah, sambil istirahat, ini aku biarin aja. Sambil aku kasih soal ya, biar kalian mikir. Nih. Model alam semesta. Oke. Oke, istirahat dulu ya. Oke, ini rho radiasi ya. Dengan sebanding dengan apa kan? Nah, karena A itu adalah 1 plus Z ya, maka radiasi itu bisa diubah jadi sebanding jadi 1 plus Z pangkat 4 itu. Rho materi juga sama ya. Dia sebanding dengan A pangkat 3. Model kosmologi menunjukkan bahwa kerapatan radiasi di alam semesta sebanding dengan 1 plus Z pangkat 4, sementara materi sebanding dengan 1 plus Z pangkat 3. Dengan Z menyatakan redshift. Parameter kerapatan dinyatakan sebagai rho per rho C, dengan rho C menyatakan kerapatan kritis alam semesta. Saat ini parameter kerapatan radiasi dan materi berturut-turut adalah sebagai berikut. Hitunglah redshift ketika kerapatan radiasi sama dengan kerapatan materi. Kerapatan radiasi sama dengan kerapatan materi. Berarti kita bisa tuliskan bahwa rho radiasi itu per rho radiasi 0 sama dengan 1 plus Z. Ini Z0 kan 0 kan ya.
4 itu. Ya, 1 ya. Kemudian untuk yang materi ya, 1 plus Z pangkat 3, 1 gitu kan. Nah, maka dari itu kita bisa menyamakan nih bahwa ini sama dengan rho R0, 1 plus Z pangkat 4, rho materi 0, 1 plus Z pangkat 3. Ini kedua ruas dibagi dengan rho C. Sama dengan 1 plus Z ya. Kalau dicari ya, Z-nya itu sama dengan 2999. Inilah Z ketika radiasi dan materi itu setara ya. Gitu. Nah, kalau misalkan alam semesta datar, sisanya ini apa nih? Rho konstanta kosmologinya sekitar berapa? Tahu nggak? Rho konstanta kosmologi atau rho dark energinya? Sekitar 0,7 ya. Jadi untuk saat ini ya, yang dominan itu ya rho dari konstanta kosmologi atau dari dark energy. Nah, ini kalau memperhatikan konstanta kosmologi ya, pada mulanya konstanta kosmologi itu sengaja ditaruh di persamaan Friedman ya. Gitu. Karena pada mulanya kalau nggak salah ya, itu alam semesta itu yang prediksinya itu, aku agak lupa sih yang ini sih. Intinya dikasih sebuah konstanta gitu, supaya yang dari teori ini cocok dengan ekspektasi yang diharapkan. Cuman ternyata pas pengamatan itu ya udah mengkonfirmasi adanya alam semesta yang mengembang itu. Jadi pernah dihilangkan juga yang ini. Ini aku agak lupa tentang ini, sorry. Tentang sejarahnya ya, aku agak lupa tentang sejarahnya. Cuman kalau di sini rho konstanta kosmologi itu nanti menyatakan dari dark energinya itu. Ini kalau alam semesta datar, dia omega totalnya itu sama dengan 1. Kalau terbuka antara 0 sampai 1, kalau tertutup dia lebih dari 1. Terus kalau persamaan Frida yang ada konstanta kosmologi saja ya, jadinya seperti ini ya. Ini persamaan Friedman yang hanya memasukkan konstanta kosmologi aja. Terus tadi ada yang, ini bentuk persamaan Friedman yang lain ya. Ketika kita menggabungkan materi, radiasi, sama konstanta kosmologi. Ini agak susah, tapi ntar baca sendiri aja ya yang ini ya. Oke. Nah, kalau cari hubungan A dan T-nya, ini ke persamaannya jadi kayak gini. Jadi ribet sih. Nggak perlu aku jelaskan, soalnya nggak keluar juga ya.